Aturan penjara ini aneh. Napi dilarang sepatu, tapi sipir memakai sepatu isolator. Uniknya, mereka tak bersenjata. Saat tahanan bingung, sipir menekan remote di pinggang. Seketika, lantai dialiri listrik kuat. Meski tak mematikan, ini sangat menyakitkan. Sehingga penjara 5.000 orang ini cukup dijaga 50 sipir. Ini baru tingkat keamanan terendah, sesuai instruksi kapten. Beberapa orang segera dipakaikan seragam tahanan. Tempat ini penjara yang sebenarnya pabrik raksasa. Banyak korban tuduhan palsu dipaksa bekerja kejam 10 jam sehari. Tiap bengkel diawasi satu supervisor. Kecuali ada tahanan baru, sipir jarang muncul karena tak takut ada yang kabur. Upaya melarikan diri mudah dilumpuhkan dengan mengaktifkan lantai listrik. Untuk memacu produktivitas, tiap minggu, penjara mengevaluasi tiap bengkel. Hanya bengkel terbaik yang dapat hadiah, sisanya dihukum setrum. Maka, semua tahanan bekerja tanpa henti. Supervisor memerintahkan mereka cepat pahami produksi dalam sejam. Usai kerja, mereka balik ke asrama. Kamarnya sempit, mirip kapsul tidur. Semua alat ada di dinding, dan makanan dikirim lewat pipa. Makanannya berlimpah tapi rasanya aneh. Makanan enak hanya untuk yang berprestasi. Layar ini memantau sisa masa hukuman agar narapidana termotivasi. Tapi bulan lalu, masa hukuman semua orang mendadak berlipat ganda tanpa alasan. Saat semua orang mempertanyakannya, supervisor langsung membungkam diskusi itu. Jika terdengar sipir, akibatnya fatal. Saat itu speaker sel berbunyi tanda waktu tidur. Dalam 30 detik, napi harus di tempat tidur. Jika lampu putih lantai jadi merah, mereka mati tersengat listrik. Tanpa pintu pun mereka tak berani kabur. Esoknya, saat lampu kembali putih, napi mulai bekerja di bengkel. Penjara 7 lantai di atas laut ini punya banyak bangunan serupa. Tiap lantai memisahkan napi, sehingga mereka berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Sepertinya ada kejadian besar, dan pendatang baru itu tak paham pembicaraan mereka. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti. Dia pun perlahan mahir dalam alur produksi bengkel. Pengawas mendesak semua orang mempercepat kerja demi meraih peringkat pertama. Kini, waktu Lipinggu tinggal 1 hari. Namun tiba-tiba, seorang narapidana yang tak tahan tekanan penjara memilih bunuh. Dia naik ke atas dan melompat dari balok tinggi. Kehilangan 1 orang menghambat kemajuan mereka meraih posisi pertama. Jika gagal, mereka dihukum karena kini turun ke peringkat keempat. Meski semua bekerja keras, pria ini tak tinggal diam menunggu nasib. Begitu masuk, dia mencari cara kabur. Saat ke toilet, dia menggergaji pipa air. Namun baru sebentar pengumuman terdengar. Saat teman sekamarnya datang, dia segera merapikan alat lalu kembali ke bengkel. Sudah lama tidak bertemu. Saat mengantar napi baru, dia temukan celah besar. Sipir tidak memakai sepatu anti listrik, tapi tidak tersetrum. Hal ini membuktikan bahwa lift itu tidak berlistrik. Dia pun terpikir kabur dengan menghabisi para sipir dan merebut senjatanya. Tapi belum saatnya. Dia harus meyakinkan semua orang untuk kabur bersama. Apalagi sekarang ada anggota baru. Kerja mereka membaik, dan berkat upaya bersama, mereka juara dan bebas hukuman setrum. Namun hari itu, napi dengar kabar dari sel sebelah soal kejadian besar di lantai 2. Tanpa sempat bertanya, ruangan mendadak panas dan oksigen menipis, membuat mereka sulit bernapas. Dia sekarang datang ke sini, apa yang dia katakan? Apa yang ketat? Kemudian lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, tetapi kembali normal setelah beberapa detik. Dia... Benar, ada yang salah. Mereka membaca tanpa paham. Supervisor langsung menengahi diskusi mereka. Dia takut kena imbas jika sipir marah. Saat dipanggil kembali ke asrama, pria itu bertanya, apakah supervisor pernah terpikir kabur? Supervisor enggan menjawab karena sisa 217 hari lagi sebelum bebas dan tak mau ada masalah.